Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara? Saya berharap Bapak Ibu Saudara tetap dalam perlindungan Tuhan dan tetap menjaga kesehatan. Saya senang sekali pagi hari ini masih bisa menyapa Bapak Ibu Saudara di akhir pekan ini untuk sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 22 ayatnya yang ke-39 sampai 46. Tapi karena ini ada 8 ayat dan kita mempersingkat waktu, maka saya akan membacakan hanya 3 ayat saja, yaitu mulai dari ayat 41 sampai ayatnya yang ke-43. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperlempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan dirinya kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, seringkali ketika kita menghadapi masalah, kita berdoa. Dan kita berdoa, kita berharap masalah ini segera berlalu. Tapi seringkali kita menemukan masalah yang kita hadapi tidak segera berlalu, walaupun kita sudah berdoa. Mungkin saudara sakit dan sudah berdoa supaya saudara cepat sembuh. Tapi ternyata kesembuhan itu tidak terjadi secara instan. Ada tahapan-tahapan yang harus saudara lewati. Atau mungkin saudara dalam masalah ekonomi. Ketika saudara bergumul, Tuhan tidak langsung menjawab pergumulan saudara, meskipun saudara sudah berdoa. Nah, kalau kita membaca di dalam Alkitab ini, ada prinsip penting yang harus kita pahami tentang penderitaan dan doa. Nah, seringkali memang di dalam ayat-ayat Alkitab kita melihat bahwa ketika kita berdoa atau orang-orang kudus berdoa, mujizat Tuhan segera terjadi. Tapi ada bagian-bagian lain dalam firman Tuhan, seperti di dalam ayat yang baru saja kita baca. Ketika kita berdoa, Tuhan tidak langsung menjawab dengan cara menghilangkan penderitaan itu atau masalah itu. Tapi Tuhan menjawab dengan cara Dia memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan Yesus pun mengalami hal yang sama. Ketika Dia datang kepada Bapa, Dia berdoa supaya Bapa melalukan cawan murka Allah ini daripadanya. Tapi kemudian Dia menutup doa itu dengan berkata, "Tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi." Kenapa Dia berkata seperti itu? Karena Dia tahu Allah, Bapa, tahu yang terbaik bagi Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus berdoa sebagai seorang manusia, dalam wujud seorang manusia, Dia berdoa kepada Bapa untuk menjauhkan cawan daripada Dia, cawan penderitaan daripada Dia. Bapa menjawab bukan dengan menjauhkan cawan itu, tapi dengan memberikan kepada Dia kekuatan melalui seorang malaikat. Nah, saudara, hal yang sama pun terjadi dalam keadaan seperti ini. Ketika kita menghadapi COVID-19, banyak orang bertanya, kenapa Tuhan tidak segera menghilangkan COVID-19 ketika kita berdoa bersama-sama? Sepertinya Tuhan tidak ada, sepertinya Tuhan tidak menampakkan dirinya. Tapi kita lupa, saudara, Tuhan menampakkan dirinya tidak harus melalui mujizat. Tuhan menampakkan dirinya juga melalui kekuatan yang ada pada kita. Kalau hari ini Bapak Ibu, kita masih bisa ada, kita bisa bertahan hidup, itu juga mujizat Tuhan. Itu adalah bukti bahwa Tuhan menjaga kita. Dia memberikan kekuatan kepada kita, dan itulah yang menjadi kemampuan bagi kita untuk bisa bertahan hidup, dan itu juga mujizat. Kalau hari ini Tuhan belum menghilangkan COVID-19, bukan berarti Dia tidak melakukan apa-apa. Dia sudah memberikan kekuatan kepada kita untuk melaluinya, untuk tetap berada dalam kesabaran, di dalam ketaatan kepada Dia. Dan itu juga adalah mujizat. Dan hari ini kita belajar tentang firman Tuhan ini,
di dalam kesabaran kita, di dalam tengah-tengah penderitaan, ada mujizat Allah yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu melalui kekuatan yang Dia berikan di dalam batin kita. Nah, saya berdoa bagi semua kita, meskipun COVID-19 ini belum berakhir, tapi iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Dan itu juga adalah mujizat. Itu juga merupakan salah satu cara Tuhan menjawab doa-doa kita ketika kita melewati penderitaan ini atau kesulitan ini. Saya berharap firman Tuhan pagi hari ini memberikan kekuatan bagi saudara, memberikan rema bagi saudara, memberikan pemahaman bagi saudara, pengertian bagi saudara, sehingga saudara bisa bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semua kita. Haleluya.